Di awal film diperlihatkan seorang reporter sedang mewawancarai secara live korban yang selamat dari penyerangan badut psikopat yang membuat wajahnya menjadi hancur dan mengerikan. I wish I was dead. Si wanita buruk rupa ini mengatakan bahwa ia sangat terkejut melihat wajahnya menjadi rusak parah, apalagi saat dia keluar rumah, anak-anak mulai ketakutan melihat dirinya. Ia juga menceritakan saat terakhir ia melihat wajah si pelaku. Menurutnya, pelaku mirip sebagai seorang seniman badut pemakan manusia yang mati bunuh diri saat dikepung oleh polisi. Namun, sang reporter mengatakan jika badut tersebut ternyata masih hidup dan berhasil kabur saat akan diotopsi oleh pihak medis. Lalu terlihat seseorang yang sedang menonton acara live tersebut dan tiba-tiba ia menendang televisinya hingga hancur. Lalu ia pun mempersiapkan alat-alat senjata tajam khas psikopat serta merias wajahnya dengan bedak putih khas seorang seniman badut yang mungkin saja orang ini yang diceritakan oleh wanita di TV tadi. Scene berpindah ke reporter pembawa acara tadi. Ia yang selesai melakukan wawancara terlihat sedang menelpon temannya mengenai wawancara yang barusan ia lakukan. Lalu ia seperti mendengar sesuatu di belakangnya. Ia pun mencoba mengeceknya. Wanita buruk rupa itu ternyata menyerang si reporter karena ia merasa sakit hati dan tersinggung mendengar perkataan sang reporter. Kini wajah sang reporter cantik ini sama seperti dirinya. Kemudian scene flashback ke malam Halloween di mana badut psikopat ini sedang gila-gilanya. Terlihat dua orang wanita sedang mabuk yang berjalan sempoyongan. Dia adalah Dawn dan Tara. Di tengah perbincangan, terlihat di ujung jalan ada seorang badut hitam putih yang menatap ke arah mereka. Tara yang mengetahui keberadaan badut tersebut langsung memberitahu Dawn. Namun Dawn yang sudah mabuk berat malah memanggil badut tersebut. Bahkan ia menyuruh badut itu untuk menyetir mobil mereka. Tara pun langsung menegur Dawn sembari ia meminta maaf kepada si badut. Namun saat ia akan minta maaf, badut tersebut tiba-tiba menghilang. Sebelum mereka pulang, mereka memutuskan untuk mencari restoran terdekat. Mereka pun mampir ke sebuah restoran pizza. Saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba badut aneh tadi juga masuk ke restoran itu beserta barang bawaannya yang sangat misterius. Badut itu langsung duduk menatap Tara dengan tatapan yang sangat creepy. Dawn pun menenangkan Tara bahwa badut tersebut tidaklah berbahaya. Bahkan Dawn berselfie bersama sang badut demi menunjukkan bahwa keberadaannya tidak bahaya dan tidak akan terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba badut tersebut beranjak dari tempatnya mengambil sebuah cincin yang ia berikan kepada Tara. Kemudian langsung pergi ke toilet. Tak berselang lama keributan pun terjadi. Ternyata badut itu berbuat jorok di toilet restoran. Alhasil ia pun diusir oleh penjaga restoran beserta barang-barangnya. Setelah itu, Tara dan Dawn pun berjalan kembali ke mobil. Namun setelah sampai, mereka mendapati ban mobil mereka pecah. Secara bersamaan di restoran tadi, salah satu karyawan sedang sibuk membersihkan berak yang dibuat oleh si badut. Ia merasa kesal karena harus lembur pada malam itu. Lalu ia pun memanggil temannya. Namun temannya tidak meresponnya sama sekali. Ia pun memutuskan pergi ke depan. Setelah di depan, ia sangat terkejut karena melihat kepala temannya itu sudah seperti labu Halloween bersamaan dengan munculnya si badut yang sangat mengerikan yang langsung menghabisi pria itu. Karena kebingungan, Tara pun menelpon kakaknya yang bernama Victoria untuk menjemput mereka berdua. Sembari mereka menunggu, Tara tiba-tiba ingin buang air kecil. Tara lalu menghampiri seorang pria botak di sebuah rumah besar untuk meminjamkannya toilet. Sementara Dawn di dalam mobil yang sedang berselfie mendengar sebuah berita bahwa baru saja terjadi pembunuhan di sebuah restoran pizza yang menewaskan dua orang pria. Lalu ia melihat foto-foto yang tadi ia buat bersama sang badut dan tiba-tiba pintu mobilnya terbuka yang ia kira itu adalah Tara.
Sementara Tara yang sudah selesai buang air di toilet yang menjijikan itu segera pergi. Namun ia dikagetkan dengan seorang wanita yang sedikit gila karena menganggap sebuah boneka adalah anaknya. Tanpa menghiraukan kehadiran wanita itu, Tara pun langsung pergi dari sana. Saat ia sudah di depan pintu, tiba-tiba badut aneh tadi sudah berada di depannya. Tara pun langsung lari dan bersembunyi dari kejaran si badut. Tara pun sangat ketakutan, ditambah si badut yang seperti sengaja mempermainkannya. Lalu tiba-tiba si badut sudah berada di belakangnya. Si badut pun menyerang Tara sampai berdarah-darah. Tara yang hampir dibunuh berhasil melakukan perlawanan dengan sedikit melukai si badut. Tara pun memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Dengan tertatih-tatih, Tara berlari mencari jalan keluar. Ia sempat bertemu dengan si pria botak tadi. Namun sialnya, pria itu tidak mendengar teriakannya, dan badut itu pun sudah menyergapnya dari belakang. Badut psikopat itu lalu membuat Tara tidak sadarkan diri. Setelah terbangun dari pingsannya, Tara yang mendapati dirinya sudah terikat di kursi bersama sang badut yang tengah mempersiapkan peralatannya untuk mengeksekusi. Tara yang cuma bisa pasrah melihat si badut dengan kegilaannya yang seolah-olah sedang mempresentasikan berbagai alat yang akan digunakan. Namun ia tidak langsung membunuh Tara, melainkan menunjukkan daun yang ternyata masih hidup dalam posisi tergantung dan terbalik serta telanjang bulat. Dengan kejinya, badut psikopat itu mengeksekusi daun dari bagian selangkangan sampai ke ujung kepala dan menggunakan gergaji besi yang digosok-gosok. Beruntung Tara bisa melepaskan ikatan talinya dan kabur dari sana. Kali ini Tara berbalik menyerangnya. Dari serangan itu membuat si badut sempat kewalahan melawan Tara. Namun saat Tara lengah, si badut berbalik menyerang dan menembak Tara. Akhirnya Tara pun juga tewas secara mengenaskan. Tanpa diduga, si wanita gila melihat semua kejadian tersebut. Ia yang sangat ketakutan kemudian mencoba meminta tolong kepada si pria botak. Namun pria itu tidak mempercayainya. Dan tiba-tiba si badut sudah berada di belakang pria botak yang kemudian langsung mengayunkan palu ke kepala si botak. Sementara si wanita gila mendapati anak bonekanya sudah tidak ada di kamarnya. Dan ternyata si badutlah yang mengambil boneka itu. Si wanita gila kemudian memberanikan diri untuk mendekati badut dengan menggunakan aura seorang ibu. Si badut sempat jinak di pelukannya. Di sisi lain, Victoria yang sudah tiba tidak mendapati Tara ada di mobilnya. Entah apa yang dipikirkan Victoria, ia masuk ke dalam gedung tersebut. Ruangan demi ruangan telah ia susuri, hingga di suatu ruangan ia dikejutkan dengan mayat daun yang sudah terbelah dua. Akibat melihat penampakan yang sangat mengerikan itu, Victoria sontak ketakutan dan langsung lari. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita sekarat. Namun ternyata itu adalah si badut psikopat yang menyamar menggunakan wig kulit kepala asli dari si wanita gila tadi yang pada akhirnya dibunuh juga. Kini giliran Victoria yang jadi sasaran si badut. Victoria pun berlari dan bersembunyi. Si badut seolah-olah mengintimidasi Victoria seperti menjadikannya seekor hewan buruan. Di dalam persembunyiannya, Victoria kembali dikejutkan dengan mayat Tara yang sudah tewas secara mengenaskan. Tanpa ia sadari, si badut sudah berada di belakangnya dengan membawa kawat berduri yang ia gunakan untuk mencambuk Victoria. Victoria hanya bisa meringis kesakitan saat dicambuk oleh si badut. Lalu tiba-tiba si pria botak yang ternyata masih hidup datang menyelamatkan Victoria. Pria botak dan Victoria pun segera berlari. Namun seperti biasa mereka tidak memastikan kematian si badut. Si pria botak sempat menelpon polisi untuk menyelamatkan mereka. Sebelum akhirnya dia dibunuh oleh si badut dengan kepalanya dipukul menggunakan tabung gas. Kepala pria botak itu dipukul sampai hancur. Meskipun beberapa kali Victoria ditangkap oleh si badut, namun lagi-lagi Victoria berhasil melakukan perlawanan. Ia menusuk kaki si badut menggunakan sebuah paku. Victoria berusaha untuk menyelamatkan diri hingga sampailah ia di sebuah ruangan yang tampaknya adalah sebuah garasi mobil. Di sanalah Victoria bersembunyi sambil menunggu pihak kepolisian datang. Kemudian terlihat si badut yang berada di luar sedang bermain sepeda. Namun di balik itu, si pria badut mempunyai rencana untuk menabrakkan sebuah mobil ke pintu garasi.
Tak berselang lama, ia pun langsung menabrakkan mobilnya dan seketika pintu pun hancur bersamaan dengan Victoria juga ikut tertabrak. Si badut pun duduk di sebelah Victoria yang terbaring lemah. Lalu, tanpa basa-basi, si badut memakan bagian wajah Victoria. Tak lama kemudian, si badut yang sedang asik makan wajah Victoria dikagetkan oleh kedatangan polisi. Polisi pun menyuruhnya untuk balik badan dan bersedia menyerahkan diri. Namun saat si badut balik badan, dia malah mengambil pistol di kakinya dan menembak kepalanya sendiri sampai mati. Singkat cerita, mayat si badut dibawa ke sebuah rumah sakit untuk diotopsi. Dokter yang menanganinya terkejut melihat wajah si badut yang sangat mengerikan dengan ekspresi yang tersenyum. Keanehan pun kembali muncul saat lampu ruangan otopsi berkedip-kedip. Dan tiba-tiba suara deringan telepon disertai suara yang sangat mengerikan terdengar. Dan benar saja, si badut tiba-tiba bangkit kembali dan mencekik leher si dokter sampai tewas. Di akhir scene terlihat Victoria yang sudah sembuh dari komanya, namun wajahnya tidak seperti semula. Dan ternyata ia adalah si wanita buruk rupa yang ada di awal scene tadi yang jadi bintang tamu di televisi. Dan dia jugalah yang menyerang si reporter tadi karena sudah menyebutnya dengan sebutan monster buruk rupa. Dan si badut yang berhasil kabur pastinya akan terus menebar teror di kota. Dan film pun tamat.